Perkuliahan Terapi Komplementer, Pokok Bahasan Hipnoterapi, Dosen Sudarma, SPD, SST, MK, S1 Keperawatan, Kampus Tikes Karisma Karawang. Sudarma memiliki lisensi trainer dari berbagai lembaga pelatihan dan BSP, serta berpengalaman lebih dari 10 tahun. Alumni Sarjana Teknik Elektro UNJ dan ITIB, serta Magister Teknik Mesin Universitas Pancasila Jakarta. Sejak September tahun 2020 menjabat sebagai Direktur LKP ILSA, memiliki izin praktek hipnoterapi. Definisi: hipnosis memiliki banyak arti tergantung konteks, dapat berarti suatu keadaan atau kondisi, dapat berarti suatu kegiatan, dapat pula berarti suatu pengetahuan. Hipnotis, orang yang melakukan proses hipnosis. Sugesti, pengaruh dari orang lain terhadap diri Anda yang dapat menggerakkan pikiran, perasaan dan perilaku Anda. Afirmasi, pengaruh dari Anda terhadap diri Anda sendiri yang dapat menggerakkan pikiran, perasaan dan perilaku Anda. Hipnoterapi, suatu aktivitas hipnosis untuk menghasilkan efek terapeutik atau penyembuhan. Hipnoterapis, hipnotis yang menerapkan sugesti terapeutik. Stage hipnosis, seni pertunjukan hipnosis untuk hiburan seperti di TV. Hipnosa atau trance, suatu keadaan atau situasi, kondisi di mana seseorang cenderung lebih mudah menerima sugesti. Hipnotik, sesuatu yang menghasilkan efek hipnosis. Suyet, sebutan orang yang dihipnosis. Klien, sebutan orang yang diterapi. Sejarah hipnosis dunia. Magnetisme, tahun 1700 digagas oleh Franz Anton Mesmer. Hipnosis, tahun 1800 digagas oleh James Braid. Modern hipnosis, tahun 1900 tokoh populer seperti Ormond McGill, Milton H. Erickson, Charles T. Bates dan Dave Elman. Dr. Franz Anton Mesmer, tahun 1734 sampai tahun 1815. Dari kota Vienna, Austria. Menggagas animal magnetism atau mesmerism yang dianggap sebagai cikal bakal hipnosis modern. Mesmer percaya penyakit terjadi karena energi magnetis tubuh tidak seimbang. Menurut Mesmer, energi magnetis merupakan energi universal yang tersebar di alam, ada di setiap benda, termasuk di tubuh manusia. Mesmer banyak menyembuhkan pasien dengan energi magnetisnya. Namun setelah diteliti, pasien sembuh bukan karena adanya energi magnetis, melainkan karena pengaruh keyakinan atau sugesti. Dr. James Braid, 1795-1860, dari negara Inggris, memperkenalkan istilah hipnotism dan memperkenalkan teknik induksi eye fixation, yaitu memandang terus suatu objek tanpa berkedip. Braid dianggap sebagai orang yang pertama kali menjelaskan fenomena hipnosis secara ilmiah, sehingga banyak dokter dan psikolog yang mempelajari hipnosis. Awalnya Braid mengira hipnosis sama dengan tidur, tetapi belakangan dia tahu bahwa hipnosis sangat berbeda dengan tidur. Dr. Jean Martin Charcot, tahun 1825 sampai tahun 1893, dari Perancis, menyatakan bahwa hipnosis adalah gejala histeria. Orang yang bisa dihipnotis hanyalah orang yang menderita gangguan jiwa. Namun pendapat Charcot ini sangat lemah dan sudah terbukti salah. Pendapat Charcot yang menyimpang itu ternyata hanya berdasarkan penelitian yang kurang objektif dan karena Charcot juga belum mahir menerapkan hipnosis kepada orang normal. Dr. Dave Elman, tahun 1900 sampai tahun 1967, dari Amerika. Dave Elman adalah orang yang banyak berjasa dalam medical hypnosis, terutama aplikasi hipnosis untuk anestesi. Penemuan-penemuan hebatnya tercantum dalam buku Hipnoterapi. Sumbangan terbesarnya dalam dunia hipnosis adalah Elman Induction,
yaitu cara menghipnotis yang bisa menghasilkan somnambulisme dalam waktu kurang dari 5 menit. Dr. Milton Erickson, 1902-1984, dari Amerika. Aliran hipnosis yang dikembangkan Erickson disebut Ericksonian hypnosis atau konversasional hipnosis atau indirect hypnosis. Erickson bisa menghipnotis seseorang hanya dengan percakapan biasa, tanpa menyuruh subjek untuk tidur. Metode Erickson banyak ditiru oleh Richard Bandler dan John Grinder, kemudian dibuat ilmu baru Neuro-Linguistic Programming, NLP. Persepsi hipnosis di masyarakat. Hipnosis masih dianggap negatif. Maraknya kejahatan yang mengatasnamakan hipnosis tersampaikan melalui media massa, surat kabar, dan elektronik. Modus penipuan melalui telepon yang seolah-olah teman lama Anda. Anda dipancing untuk menyebutkan nama sang penipu. Anda akan berpikir bahwa itu adalah teman lama Anda karena memiliki suara yang mirip dengan teman Anda. Sampai akhirnya penipu yang mengaku teman Anda itu meminta tolong dipinjamkan uang. Pernah mendengar cerita seperti ini kan? Hipnosis juga menjadi guyonan seperti contoh gambar berikut, di mana Anda merasa tertipu makan di rumah makan padahal Anda sedang berpuasa. Justru hipnosis itu sangat positif. Seperti untuk memotivasi pelajar dalam menghadapi ujian nasional atau meningkatkan prestasi belajar. Hipnosis di Indonesia. Kenali produk hukum dan perundang-undangannya. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Bagi yang merasa dirinya sebagai praktisi hipnotis, hipnoterapis, dan trainer hipnosis hipnoterapi, wajib bergabung dengan asosiasi yang berbadan hukum. Salah satunya adalah dengan PKHI, Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Bukti keanggotaan terdata dengan kartu keanggotaan dan terdaftar di website resmi perkumpulan. Profesi hipnoterapis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Selanjutnya, profesi hipnoterapis diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan tradisional empiris. Surat Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor YT.01.02/4 Romawi _3410/2019 tentang pemberi rekomendasi STPT. Asosiasi PKHI menjadi salah satu perkumpulan sebagai mitra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Syarat mendapatkan surat rekomendasi STPT. Sertifikat pelatihan dari LKP yang memiliki izin penyelenggaraan. Surat keterangan magang dari LKP. Syarat LKP yang memiliki izin penyelenggaraan. Cek di video berikutnya ya. Persyaratan mendapatkan STPT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Karawang dilakukan secara online. Setelah berhasil mendaftar online, silahkan cek berkas pendaftaran yang dibutuhkan untuk pengajuan STPT. STPT dibutuhkan bagi Anda yang berlatar belakang pendidikan formalnya bukan dari tenaga kesehatan. Sampai jumpa di materi perkuliahan berikutnya. Salam sukses, salam hipnosa.